Tentara Jepang tiba-tiba di tengah jalan, menemukan seorang boneka jerami yang mengenakan celana bolong di bagian selangkangan. Melihat penampilan boneka jerami yang sarkastis ini, perwira Jepang hampir meledak karena marah. Jadi segera memberi perintah kepada prajurit untuk maju dan membongkar. Namun, detik berikutnya, memanfaatkan saat tentara Jepang kacau balau, tentara Sichuan yang bersembunyi di pinggir jalan segera melancarkan serangan. Namun, saat kedua belah pihak bertempur dengan sengit, Komandan Kompi justru memberi perintah untuk segera mundur. Ini juga membuat tentara Jepang sedikit bingung. Sementara itu, Komandan Hashimoto merasa ini hanya sekelompok kecil musuh, tidak layak untuk dikejar. Maka segera diperintahkan kepada pasukan untuk melanjutkan maju. Namun, baru saja berjalan tidak jauh, di depan muncul lagi sebuah kalimat berpasangan, isi yang memang membuat penerjemah tidak berani menerjemahkan dengan jujur. Untungnya, Hashimoto juga mengenal beberapa kata dalam bahasa Mandarin. Jadi dia langsung bertanya, apa arti guaer? Itu berarti orang bodoh. Penerjemah langsung terkejut dengan tamparan ini. Sementara itu, Hashimoto semakin marah. Dia segera memerintahkan seseorang untuk mencopot kaligrafi. Namun, kejutan baru segera berdatangan silih berganti. Kali ini, Hashimoto benar-benar kehilangan kendali. Namun, dia tidak bisa menemukan orang untuk meluapkan emosinya. Dia hanya bisa terus maju. Tanpa disadari, yang mengintai tidak jauh dari situ. Tentara Sichuan sudah tidak sabar. Tentara Jepang kali ini belajar untuk lebih cerdas. Mereka segera mengeluarkan mortir. Namun, sebelum mereka bisa menembakkan, tentara Sichuan sudah menarik diri dari posisi. Kali ini, Hashimoto tidak bisa menahan diri lagi. Dia memerintahkan untuk segera mengejar. Namun, belum berjalan jauh, mereka menemukan jalan sudah dipenuhi dengan lubang-lubang dalam. Agar tidak menghambat kecepatan march, Hashimoto terpaksa memerintahkan infanteri dan kavaleri untuk terus maju. Sementara itu, kendaraan lapis baja dan artileri berat ditinggalkan di tempat menunggu insinyur untuk memperbaiki jalan. Dengan cepat, Hashimoto membawa infanteri untuk sampai lebih dulu ke Xiazuang. Namun saat dia bersiap untuk memasuki desa, dia menemukan pintu desa tertutup. Ternyata tergantung spanduk berwarna merah. Di atasnya tertulis huruf besar, mati bagi penjajah Jepang. Ini membuat tentara Jepang sangat marah hingga mulutnya melengkung. Segera dia memberi perintah untuk membombardir desa. Dengan suara ledakan yang menggelegar, desa yang sudah kecil itu seketika tertutup oleh api artileri. Sampai memastikan bahaya telah dihilangkan. Baru setelah itu tentara Jepang mulai berani memasuki desa. Tanpa mereka ketahui, prajurit Sichuan sedang mengintai di jalur rahasia desa. Dan setiap jalan dipenuhi dengan ranjau. Serang! Dengan perintah dari Komandan Kompi, prajurit yang bersembunyi di sekitar menembak secara bersamaan dari segala arah. Dalam sekejap, peluru turun seperti hujan. Tentara Jepang yang bingung seketika ditembak hingga menangis dan merintih. Mereka segera mencari perlindungan. Namun saat mereka menemukan posisi dan bersiap untuk membalas, ternyata prajurit kami tiba-tiba mengalihkan arah senjata. Mundur langsung. Ini juga membuat tentara Jepang mengira bahwa pasukan kami hanya gertak sambal. Jadi mereka segera mengikuti langkahnya. Tanpa mereka ketahui, yang menunggu mereka adalah pertahanan kedua pasukan kami. Baru-baru ini, penggemar selalu bilang video saya lambat diperbarui. Itu karena beberapa hari ini saya menemani sepupu saya mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan serahkan saja pada 58. Efisiensinya sangat tinggi. Bisa juga menyewa dan menjual rumah, serta mencari layanan hidup. Dan alasan mengapa demikian adalah untuk memberikan waktu kepada rekan-rekan yang meledakkan jembatan di belakang. Memperoleh waktu. Karena ini adalah satu-satunya jembatan yang bisa dilalui dalam radius 200 km. Di bawah serangan bersama para prajurit. Dengan cepat, semua bahan peledak di jembatan sudah terpasang. Saat mereka berencana untuk mengirim jembatan dan tentara Jepang yang mengejar bersama-sama ke alam baka. Komandan, tidak ada suara. Granat, cepat. Namun, menghadapi pelindung tebal kendaraan lapis baja, granat yang dilempar dari jarak jauh sama sekali tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, juru masak Qin Fuchai, namun dia hanya membawa sebuah wajan besar dan berlari maju. Dan tubuhnya juga terikat penuh dengan granat yang sudah ditarik pemicunya. Dengan ledakan granat itu, juga meledakkan bahan peledak di bawah jembatan. Dalam sekejap, jembatan batu hijau itu pun runtuh dengan keras. Dan juru masak Qin Fuchai juga mati bersama hampir 100 tentara Jepang di atas jembatan. Meskipun dengan harga yang sangat mahal, namun runtuhnya jembatan juga menghentikan langkah maju tentara Jepang. Untuk menyeberang sungai, mereka harus menunggu hingga keesokan harinya ketika insinyur militer memperbaiki jembatan. Dalam keadaan terpaksa, tentara Jepang hanya bisa mendirikan kemah di tempat. Namun, ini justru sesuai dengan rencana kami. Ketika tiba di pukul 3 pagi, tentara Jepang yang lelah setelah seharian sedang tidur nyenyak di sekitar api unggun. Saat ini, kewaspadaan mereka sudah turun ke tingkat terendah. Dan pada saat itu, di semak-semak terdekat, tiba-tiba muncul banyak prajurit Sichuan. Mereka satu persatu menggosokkan tangan, mengawasi tentara Jepang yang tidak jauh dari mereka. Melihat bahwa saatnya sudah tiba, Komandan Kompi segera menembakkan peluru sinyal ke udara. Kemudian, beberapa mortir tentara Sichuan langsung membuka api penuh. Peluru seolah-olah tidak ada harganya, mengalir deras ke arah tentara Jepang. Dalam sekejap, di kamp tentara Jepang, nyala api berkobar dan suara ledakan terus-menerus. Banyak tentara Jepang masih dalam tidur, langsung dikirim kembali ke pulau mereka. Sebagian tentara Jepang yang menyadari, berusaha untuk melarikan diri. Namun, prajurit Sichuan yang sudah menunggu, bagaimana mungkin membiarkan mereka berhasil?